Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali ya dalam kajian Madrasah Tafaqquh Fiddin, melanjutkan kajian ilmu hadis yaitu taisir ya ulumul hadis. Kemarin tentang ya ini sampai kemana ya, lupa lagi. Bentar. Dari kitab Taisir ya ulumul hadis ada Umar Abdul Munin Salim masih membahas pembahasan kaidah-kaidah jarah dan ta'dil ya. Sekarang masuk di kaidah yang ke-9 halaman 131. Silahkan yang membaca, siapa dulu? Adalah silakan. Al-Qaidatu Nasihatun Hukmu Ribayat Mubtadi'ati wa syuruti wa syuruti Umurika I'lam Man Rahimah An Hada Babu Benar, badal dari hadanya isi mana? An Hada Babu Qad Rasa ذهبت جماعة إلى التشديد في رواية المبتدعة وردوها إطفاء بدعتهم ورجزا لهم بهجرهم وذما لا سوء bukan lisui madahibahum enggak, dia mudah pilih lisui madahibihim wawafiqihim enggak, itu film madi itu wazan fa'ala wawafaqahum jamaat tanwin kan benar dia fa'il jamaatun ukhra kana dzalika ila annahum betul khalafuhum fi jawazir riwayati anhum wal ihtijaju bi hadithihim ba'da mautihim la siyama illa nggak ada ila infaradu wasol idan faradu wa zahabat jama'atun ya. Yang lain coba baca yang lain Mazhabat jama'atun ila jawazir riwayati anil mubtadi'ati mimman yastajizu al qalbu walam yakfir mulai sajizul kadiba walam yakfir yukafir walam yukafiruhu
sunnah ahlu ahlu sunnati. sunnah wa in kana ra'san wada'iyatan idan kana Ida, kenapa ida itu oh baca ida ida? ida ida kana mausufan bis tari sitri Bisitri bisitri wasidqi wadobiti wa ida lam yarau yaru wa yarau ida lam yarwi. lam yarwi ya wa idan lam yarwi ma Wa ida bukan wa ida. wa ida lam yarwi ma yashid Ma bihi yusayyidu. yusayyidu bihi bida bida Itu jadi maf'ul bid'atihi bihnya itu. Bid'atahu. Hmm. Yang lain barangkali ada yang baca. Boleh Sad, Anas Sad. Ya silakan bahasannya. Eh, in Abdullah Sad, ya Kola Abdurrahman. Qala Ali bin Madani Madini. qultu liya Madini. Qala Ali bin Madini qultu li Yahya bin Sa'idin. In inna Abadar Rahmani yaqulu utruk kullu man kana Oh, kula pilih ru'asan maf'ul bih ya. Kula. kul maf'ul bihaq. Utruk kula man kana ru'asan fi Roksan. ra'san fi bid'ati yadu ilaiha Nah, ini ditanwin ya. Fi bid'atin. fi bid'atin yad'u ilaiha qala kaifa tasna'u biqatadatin wa Nah, bani nggak abi. boleh karena kan dia nama berakhiran ta marbuto. Nah Ustaz, ismullah di lain Ustaz. Bain Nah, qarin ya. kaifa tasna'u biqatadata wa bani abi ruwada wa Nah, ini umar mah bani baru tanwin ruwadin ya. ruwadin wa bani abi ruwadin wa umar bani Darrin. darin wa dzakara qauman tsumma qala Yahya in taraktu hadzal darbi taraktu Nah, ini badal dari hadza ya hadzanya maf'ul bih. darba Hmm, in taraktu hadzal darba taraktu nasan katsiran. ya bagus. Jadi kaidah yang ke-9 ya dari kaidah jarah dan ta'dil, hukmu riwayatil mubtadi'ati wa syurutu qabuliha. Hukum meriwayatkan dari kalangan ahli bid'ah. Mohon maaf. Ya, dan syarat-syarat penerimaannya. Jadi bagaimana hukum meriwayatkan dari perawi yang terindikasi ya ada kebidahan. Ya, kebidahan itu kan yang paling awal ya ternyata dalam masalah akidah. Ya, seperti ya apa namanya? Kebidahan dalam Syiah ya, dalam Qadariyah ya yang menolak takdir, Jabriyah ya termasuk yang menolak sifat-sifat Allah, Jahmiyah ya dan sebagainya. Ternyata kan dalam kebidahan dalam masalah kita. Ya, belakangan juga kebidahan dalam ibadah ya. Seperti kalangan Syiah ya selain mereka bidah dalam akidah juga membuat dalam ibadah juga ritual-ritual tertentu. Kalangan Sufi ya banyak membuat ibadah-ibadah yang bidah. Ya ilam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu ya anna hadzal bab qad ikhtalafa fihi ahlul ilmi. Ya sungguh para ahli ilmu telah berbeda pendapat ya di dalamnya. Fadzahab, jadi memang tidak bukan hal yang disepakati ya, tapi ada perbedaan pendapat apakah perawi yang memiliki kebidahan itu diterima atau tidak riwayatnya. Ya, fadhahabat jama'atun ila tasydidi fi qabuli riwayatil mubtadi'ati. Sekelompok ulama ya berpendapat kepada sikap keras tasydid
Ya, jadi apa namanya, bersikap keras, tegas dalam menerima periwayatan para ahli bid'ah. Ya, mubtadi'ah ini kan apa namanya, menggunakan ta marbutoh dia untuk jamak. Ya, jadi bukan untuk muannas. Jadi jamak para ahli bid'ah. Waraduha, dan mereka menolaknya itfa'an lil bid'atihim. Kenapa menolak? Nah, itfa'an. Nah, ini kan maf'uli ajli. Karena, ya, diartikan karena maf'uli ajli. Karena untuk memadamkan kebid'ahan mereka. Jadi kalau diterima ya berarti dikhawatirkan ya sama dengan menerima itu kebid'ahan mereka. Gitu. Nah, ini yang pertama gitu. Wajazron lahum bihajrim, dan sebagai hukuman bagi mereka ya, atau pencegahan atau larangan dengan menjauhi mereka, hajar dengan menjauhi mereka, memboikot mereka. Hijrah. Hijrah. Iya, hampir sama sih dengan hijrah. Nah, hajar itu ya artinya menjauhi, ya bahkan kan memboikot gitu. Hajar itu. Wadaman lisu'i madzhabihim, dan sebagai celaan ya bagi buruknya mazhab mereka. Wawafaqahum, dan sepakat dengan mereka jama'atun ukhra ala dzalika, ya kelompok ulama lain ya atas hal itu, ila anam khalafuhum fi jawazi riwayati anhum. Hanya saja mereka berbeda pendapat ya dengan kelompok ulama yang pertama tadi dalam bolehnya meriwayatkan dari mereka, wal ihtijaji bihadisihim, dan berhujah dengan hadis mereka ba'da mautihim, ya setelah mereka meninggal. Lasiyama idan parodu, ya apalagi lasiyama itu artinya apalagi apabila mereka menyendiri. Wa zahabat jama'atun ila jawazi riwayati anil mubtadi'ati. Nah, sekelompok ulama lain berpendapat bolehnya meriwayatkan dari para ahli bid'ah miman la yastajizul kadziba, ya dari yang tidak menghalalkan. Yastajizu kata jaza ya juzu boleh, yastajizu itu artinya menilai boleh, itu wazan istaf'ala, tapi maknanya untuk eh, apa namanya, wijdan ya, maknanya untuk wijdan, mendapati atau menganggap. Jadi menganggap boleh gitu. Jadi bukan, jadi tidak semua wazan istafala itu maknanya tolak. Ya, tapi ada juga untuk lil wijdan. Jadi untuk mendapati bahwa ataupun membolehkan, apa namanya, menilai itu, menganggap boleh. Yastajizu itu menganggap boleh berdusta ya, walam yukafiru ahlussunnah, dan ahlussunnah tidak mengkafirkannya. Jadi berarti kan ini ringan ya kebidaannya, karena bidah itu bertingkat-tingkat. Ya, ada yang ringan, ya ada yang parah. Makanya secara umum kebidahan itu kan dibagi dua, ada bid'ah mufasikoh dan bid'ah mukaffiroh. Di bid'ah mufasikoh itu kebidahan yang membuat pelakunya fasik. Bidah itu ya haram, ya hukum hukum bidah itu secara asal, makanya dilarang oleh Nabi. Ya kan, oleh Nabi kan jelas ya, di apa, diperingatkan bahkan dengan ancaman neraka. Kullu bid'atin dolalah ya, wa kullu dolatin fitnah. Nah, kalau sesuatu yang diancam neraka itu dosa besar. Kan di antara perbedaan dosa kecil sama dosa besar, di antaranya ciri ya dosa itu besar adalah dengan diberi ancaman neraka, ancaman siksaan. Nah, itu kan bid'ah itu jelas ya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar kan. Jadi hukum bid'ah itu seperti yang disebut oleh Nabi ya jelas haram, bahkan dosa besar. Itu bid'ah secara syariat, artinya yang disampaikan oleh Nabi.
Ya, lo dari mana muncul kemudian dibagi ya ada bidah yang sunnah, ke bidah sunnah gitu kan, ada bidah bahkan bidah yang wajib, ada bidah yang apa namanya yang mubah. Ini kan hanya istilah aja penamaan ya para ulama berikutnya eh, yang sebenarnya dia ketika disebut bidah wajib bidah ini bukan bidah dalam mana syariah ya dia bidah secara bahasa aja gitu ya secara bahasa bukan bidah secara syariah secara asas semua bidah sesat karena tadi diancam dengan neraka dia dosa besar ya makanya ketika Imam Syafi'i membedakan ada bidah hasanah bidah sayyi'ah itu maksudnya adalah yang bidah hasanah itu ya dia penamaan secara bahasa aja. Seperti Umar kan mengatakan nikmatil bid'atu hadi. Ketika sholat tarawih berjamaah itu dikumpulkan lagi kan. Kan sebelumnya Rasul pernah ya hanya berapa? 3 malam ya bersama sahabat. Setelah itu udah nggak keluar lagi. Sholat tarawih masing-masing, jangan lupakan masing-masing. Nah di zaman Umar di masjid karena apa namanya kacau gitu ya, tidak teratur, maka dikumpulkan lagi menjadi satu jamaah. Sholat tarawih itu nah kata Umar nikmatilah bid'ah itu hari ini sebaik-baik bid'ah. Nah itu bid'ah itu secara bahasa karena hakikatnya dia sunnah ada dasarnya. Nah dasar itulah Imam Syafi'i membedakan ada bid'ah sana ada bid'ah sayyi'ah gitu ya. Bid'ah hasanah ini maksudnya adalah dia secara bahasa aja bukan secara syariah. Nah itu seperti dijelaskan misalnya oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali ketika beliau menjelaskan tentang bid'ah itu. Ya, jadi ini hanya apa, penggunaan istilah aja, bukan secara syariat. Nah, kalau secara syariat semua bid'ah sesat. Jangan sampai kadang dipelintir gitu. Kalimat Umar bin Khattab, kalimat Imam Syafi'i digunakan untuk melegalkan kebid'ahan yang jelas-jelas nggak ada dasar. Jadi memudahkan menganggap oh ini bid'ah hasanah, bid'ah hasanah. Dengan alasan kan niatnya baik. Nah, padahal yang namanya di bid'ah itu dari dulu ya orang-orang membuat itu karena niatnya baik. Ya, tapi tidak sesuai dengan syariat. Ya, jadi ada tingkatan. Nah, kalau tingkatannya pelaku bid'ah itu tidak membolehkan untuk berdusta. Nah, ini nanti kaitannya dengan periwayatan hadis. Kalau ahli bid'ah yang membolehkan berdusta, ada kemungkinan dia akan berdusta dengan riwayat itu. Seperti misalnya Syiah, itu kalangan Syiah itu bagi mereka ya boleh untuk berdusta, maka ada takiyah kan itu berbohong, berpura-pura. Ya, apalagi kalau udah buat riwayat, kisah-kisah itu udah banyak dustanya. Ya, orang Syiah itu yang ya yang memang parah gitu ya. Nah, yang kalau yang seperti itu yang membolehkan dusta itu tidak bisa diterima riwayatnya dan juga tidak dikafirkan oleh ahlu sunnah karena tadi ada bidah yang fasiko yang hanya membuat pelakunya fasik ya melakukan dosa besar ada yang sampai kafir ya dengan apa kesadaran dia dengan pemaham dia udah paham tapi dia ikuti ya kebidahan itu ya dan jelas-jelas melanggar hal-hal yang qat'i ya dalam Islam gitu ya seperti misalnya ya orang Syiah yang jelas-jelas mengkafirkan sahabat mencela menghina istri-istri Nabi dengan dia paham dia bahkan ulamanya misalnya jadi nggak ada uzur gitu orang-orang yang nggak ada uzur dengan kebidahan-kebidahan yang melanggar ya hal-hal yang sudah qat'i dalam Islam dia jadi kafir. Nah, adapun masyarakat awam yang nggak paham yang cuma ikut-ikutan, ya kan, nah, bisa jadi ada uzur bagi mereka, tidak membuat mereka kafir.
Ya. Jadi harus dilihat kondisi orangnya. Wa in kana rosan wadayatan, ya, dan jika dia itu pemimpin rosan tuh, ya. Rais, ya, rosan itu kepala, ya, maksudnya pemimpin. Ya, wadayatan dan berdakwah, artinya mendakwahkan kebidahannya. Idza kana mausufan bisitri wa sidqi wa dabti. Ya, jika dia itu disifati dengan sitri. Nah, sitri ini maksudnya menutupi diri, ya, menyembunyikan, tidak terang-terangan, ya. Wasidki, jujur, wadopti, dan juga hafalannya kuat, ya. Wa idalam yarwi wa mayusaidu bihi bid'atahu, dan apabila tidak meriwayatkan apa yang menguatkan kebidahannya. Jadi meriwayatkan yang isinya itu untuk mendukung kebidahan, nah itu nggak diterima. Nah kalau tidak seperti itu ya bisa diterima. Ya, Qala Ali ibni al-Madini, ya. Ali bin al-Madini, ya, ini ahli hadis, ya, ahli dalam jarah ta'dil, ya. Qultu li Yahya bin Said, aku berkata kepada Yahya bin Said, Inna Abdurrahman yaqul, sungguhnya Abdurrahman mengatakan, utrukul man kana ra'san fi bid'atin yad'u ilaiha. Tinggalkan setiap orang yang menjadi pemimpin dalam kebidahan dan dia mengajak kepadanya. Pola dia mengatakan, kaifa tasna'u bi Qatadah. Bagaimana ya kamu memperlakukan terhadap Qatadah wa ibni Abi Ruwad, Umar bin Zarid, pada kauman, dan dia menyebutkan kaum, ya, kelompok orang. Jadi disebutkan beberapa orang. Summa qala ya in taraktu hadarba taraktu nasan katsiran. Dikata Yahya bin Said, ya, jika aku meninggalkan yang semacam ini, hada darba itu maksudnya yang semacam ini. Artinya seperti yang dikatakan Abdurrahman, ya, Abdurrahman itu, jadi tinggalkan setiap pemimpin kebidahan yang mengajak. Nah, kalau kriterianya seperti itu yang ditolak, maka akan banyak, kata beliau. Ya, akan banyak orang-orang yang ditolak. Ya, makanya kriterianya bukan hanya sebatas pemimpin kebidahan dan mengajak kepada kebidahan. Tapi tadi, ya, yang lebih tepat, meskipun dia pemimpin kebidahan dan mengajak kepada kebidahan, nah, itu yang penting tadi tidak membolehkan berdusta, terus tidak dikafirkan, tidak termasuk ke kafir bid'ahnya itu, ya, dan memiliki sifat sitri tadi, apa namanya, menutup diri, ya, memberikan jujur dan kuat hafalan dan tidak meriwayatkan yang mendukung kebid'ahan, ya. Nah, jadi itu syarat yang lebih tepat, yang lebih yang lebih rincinya. Makanya kan diterima, ya, misalnya ada perawi Syiah dan sebagainya. Karena dengan melihat ini, karena misalnya Syiahnya itu memang tidak parah, karena di zaman awal itu beragam. Ketika ada terindikasi, ya, akidah Syiah tidak parah, ya, kan ada yang tingkatan yang rendah itu hanya, walaupun itu juga kebidahan tapi ringan gitu, mengatakan bahwa eh, Ali itu lebih baik daripada Abu Bakar, Umar. Hanya sebatas itu saja, ya, dan dia merasa lebih berhak untuk mendapat khalifah setelah Rasul. Tapi itu juga kebidahan karena bertentangan dengan nas-nas yang jelas, ya, yang bahwa ya, Abu Bakar sahabat yang paling mulia yang pertama, Umar, Utsman, Ali. Lalu mengatakan Ali lebih baik. Nah, ini kebidahan, cuman ringan kebidahannya, tidak membuat kafir. Ya, nah jadi
apa namanya, kadar kesiahannya yang ringan, nah, sehingga oleh para perawi itu diterima, nah, dengan syarat yang tadi. Seperti dalam Sahih Bukhari juga kan ada perawi yang sia yang tadi kadar kesiahannya ringan, ya kan, dan tidak dikenal berdusta. Jadi tetap ada kriteria, nggak sembarangan. Ya, nggak sembarangan. Apalagi kan Bukhari kan standar penerimaannya sangat ketat. Pokoknya dia diakui yang paling sahih, ya kan. Kemudian Sahih Muslim dan seterusnya. Ya, jadi nggak sembarangan ya. Biasanya kan orang suka bernarasi gitu ya, seperti itu ya orang-orang Syiah dan sebagainya. Ya, padahal ya kalau didalami ya tidak begitu, tidak semudah itu. Inilah ya apa namanya kaidah apa namanya yang kesembilan yang perlu kita sedikit ya ketahui.